Ini. Wow, ya kak. Ese yo. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim menembak jatuh helikopter Israel di Gaza, Palestina. Kelompok perlawanan Palestina tersebut mengumumkan keberhasilan ini pada Sabtu, 13 Januari 2024. Sebuah helikopter tempur Israel diledakkan dengan rudal darat ke udara, yakni Yasin 105. Pengumuman ini disampaikan bersama dengan sejumlah keberhasilan serangan Brigade Al-Qassam ke target-target darat dan udara musuh di timur kota Khan Younis, selatan jalur Gaza. Brigade Al-Qassam juga menghancurkan 4 tank Merkava, sebuah kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di lokasi yang sama. Sementara di wilayah timur kota Khan Younis lain, para pejuang Palestina menyerang pasukan Israel dengan mortir Al-Yasin TBH. Akibat tembakan langsung tersebut, 2 tentara Israel dilaporkan tewas. Sementara 4 lainnya masuk perangkap pejuang Palestina. Musuh tewas serta terluka karena tembakan mortir. Sebelumnya, juru bicara Angkatan Bersenjata Israel mengumumkan bahwa hingga kini setidaknya lebih dari 500 tentaranya tewas. Namun ia tidak mengungkap data resmi para korban luka. Pemerintah Prancis secara terang-terangan menolak gabung dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang Angkatan Bersenjata Yaman. Meski menjadi anggota koalisi maritim bentukan Amerika Serikat di Laut Merah, namun Prancis memiliki alasan tersendiri menolak ikut menyerang Houthi Yaman. Al-Mayadin melaporkan pada Sabtu 13 Januari, pemerintah Prancis menolak menandatangani pernyataan terkait dukungan serangan ke Yaman. Alasan penolakan bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris karena ingin melindungi pelayaran kapal-kapal di Laut Merah. Tidak sendirian, sejumlah negara juga menolak memberikan dukungan militer atau politik atas serangan ini, yakni Italia dan Spanyol. Prancis lebih memilih berfokus pada upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antara Hizbullah dan Israel. Prancis juga mengaku khawatir dengan serangan ke Yaman dan menganggap partisipasi dalam serangan ini akan membahayakan instrumen tekanan Paris. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa meskipun permintaan telah dibuat, hal itu memerlukan perdebatan di parlemen untuk mendapatkan izin militer. Di sisi lain, Spanyol di bawah pemerintahan sayap kiri Perdana Menteri Pedro Sanchez tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan misi apapun dalam menggagalkan operasi Yaman di Laut Merah. Pemerintah Spanyol seperti menjauhkan diri dari pendekatan Washington menghindari keterlibatan dalam unjuk kekuatan. Tentara Israel yang cacat akibat perangnya di jalur Gaza Palestina diperkirakan meningkat mencapai 30.000 orang. Banyak tentara yang terluka dengan badan yang diamputasi, kebutaan hingga kelumpuhan. Situs berita Israel Wala melaporkan bahwa sejak awal perang 4.000 tentara Israel telah dinonaktifkan karena mengalami cacat. Para prajurit ini dibayar oleh otoritas Israel dan menerima perawatan tanpa perlu membuktikan bahwa mereka luka dalam perang di Gaza. Saat ini pihak berwenang Israel sedang mempersiapkan diri untuk menerima sejumlah besar tentara penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi ekstensif. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat mencapai 30.000 personel. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 40% dari angka saat ini. Situs berita tersebut mengungkapkan jumlah tentara Israel yang menjadi cacat diperkirakan masih akan bertambah mengingat pertempuran masih berlangsung di Gaza. Disebut militer pendudukan menyembunyikan data tentara yang terluka dari publik. Militer khawatir jika dipublikasi akan menurunkan moralnya. Idan Kaliman, Ketua Organisasi Militer Israel untuk Israel Penyandang Disabilitas, mengatakan belum pernah bertemu dengan orang-orang yang terluka parah sebanyak ini. Ia mengaku ada banyak tentara yang terluka dengan badan yang diamputasi, kebutaan hingga kelumpuhan. Saudara perempuan mantan pemimpin Hamas, Saleh Al-Arouri, ditangkap oleh militer Israel. Mereka yang ditangkap adalah Dalal dan Fatima Al-Arouri. Kedua saudara mantan pemimpin Hamas yang terbunuh tersebut ditangkap dalam penggerebekan di tepi barat pada Minggu pagi 14 Januari. Media Palestina melaporkan bahwa IDF juga melancarkan 2 serangan. Belum diketahui nasib Dalal dan Fatima seusai ditangkap pasukan Israel. Sebelumnya diketahui Arouri tewas dalam serangan udara IDF di Lebanon pada Selasa 2 Januari lalu. Serangan drone itu juga membunuh 2 komandan Brigade Al-Qassam dan 4 anggota Hamas lainnya. Sejumlah pihak marah atas tewasnya wakil pemimpin Hamas tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon hingga Houthi Yaman berjanji akan membalas dendam dengan serangan yang lebih besar terhadap Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat meminta para menterinya untuk tidak mengomentari kematian Arouri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar dengan mengklaim tidak ada satupun orang yang akan bisa menghentikan perang militernya melawan Hamas di jalur Gaza Palestina, termasuk Mahkamah Internasional atau ICJ yang saat ini mengadili kasus genosida Israel. Demikian disampaikan Netanyahu dalam konferensi persnya menjelang 100 hari Perang Gaza pada Sabtu 13 Januari. Perdana Menteri Israel bersumpah tidak membiarkan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap negaranya di ICJ menghalanginya untuk perang. Bahkan ia menyebut tidak ada siapapun yang akan menghentikan Israel termasuk ICJ dan poros perlawanan Palestina. Ia mengatakan ICJ tidak akan menghalangi Israel sampai kemenangan penuh tercapai di jalur Gaza, yakni melenyapkan Hamas dan membebaskan sandera yang ditahan. Kemudian ia mengatakan Israel akan meningkatkan anggaran militer untuk kebutuhan di tahun-tahun mendatang. Diketahui Israel saat ini sedang menghadapi sidang mengenai dugaan genosida di jalur Gaza. Sidang ini dimulai pada Kamis 11 Januari di ICJ di Den Haag, Belanda. Afrika Selatan selaku penggugat menyatakan Israel telah terlibat dalam tindakan genosida mengerikan terhadap rakyat di Gaza, Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.